Assalamualaikum teman-teman YouTube, kembali lagi dengan saya, Bunda Reza. Kali ini saya membahas tentang tanaman yang memerlukan banyak air. Yuk disimak video berikut ini. Tanaman membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas hidupnya, seperti menyerap air dan unsur-unsur hara, nutrisi dari media tanam yang masuk melalui akar, kemudian dipompa ke seluruh bagian tumbuhan. Dikutip dari buku 100 Kiat Sukses Hidroponik yang ditulis oleh Trubus Swadaya dan Ir. Yos Sutioso, 2018:33. Energi tumbuhan didapatkan karbohidrat yang didapat dari proses respirasi. Selain nutrisi dan unsur hara untuk pembentukan energi, tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, jumlah air di dalam media tanam atau tanah yang tersedia bagi tanaman sangat penting untuk dikontrol. Bercocok tanam memang menjadi kegiatan luang yang menyenangkan. Apalagi ketika bunga dari tanaman yang kita mekar atau buahnya sangat lebat. Tetapi, perlu diketahui pula bahwa setiap tanaman memiliki kadar kebutuhan air yang berbeda-beda. Sehingga, tanaman tersebut memerlukan kadar air yang lebih banyak dibandingkan tanaman lain dan harus sering disiram. Nah, video kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai 5 contoh tanaman yang dapat menyerap air lebih banyak. Sehingga, kamu harus lebih rajin untuk menyirami tanaman tersebut. Tanaman apa saja yang paling boros air? 1. Pisang Ethiopia. Tanaman yang memiliki nama lain pisang Abyssinian NCT ventricosum ini sepintas mirip dengan pohon pisang di Indonesia. Bedanya, tanaman ini tak menghasilkan buah yang bisa dimakan, jelas laman Garden Guides. Agar bisa berkembang sempurna, pisang ini harus mendapatkan sinar matahari langsung dan wajib disiram secara teratur. Tanahnya harus selalu lembab, tetapi jangan terlalu lembek. 2. Sancezia. Tanaman bernama Latin Sancezia speciosa ini disukai karena memiliki dedaunan yang rimbun serta bunga berwarna oranye dan kuning yang mekar sepanjang tahun. Sancezia berasal dari Ekuador dan Peru. Sancezia tinggal di tempat beriklim tropis dan menyukai sinar matahari. Jika kamu memiliki tanaman ini, kamu harus memastikan tanahnya selalu lembab, terlebih di musim panas. Saran laman Garden Guides. 3. Dahlia. Bunga dahlia dikenal dengan warna-warninya yang cantik dan memiliki bentuk yang menakjubkan ketika sedang mekar. Tanamannya bisa tumbuh dengan tinggi 1-6 kaki 30-180 cm, dengan diameter bunga hingga 12 inci 30,48 cm, jelas laman Professor's House. Meski begitu, kamu harus memastikan bunga dahlia ditanam di tanah yang lembab dengan drainase baik. Saran laman Garden Guides. Tanahnya harus subur dan ditanam di bawah sinar matahari langsung. 4. Pandan wangi. Masyarakat Indonesia memakai daun pandan untuk menyedapkan masakan. Seperti untuk bolu kukus, kue talam, kue lumpur hingga kue lapis. Tanaman pandan tanpa batang bisa tumbuh hingga 1-1,6 meter, sementara pandan dengan batang bisa tumbuh hingga 2-4,5 meter. Akan lebih baik jika ditanam di bawah sinar matahari langsung. Tanahnya pun harus lembab dan membutuhkan banyak air. Daun pandan bisa dipanen sekitar 6 bulan setelah ditanam, jelas laman Useful Tropical Plants. 5. Begonia. Siapa sangka, bunga cantik ini sangat haus air. Kamu harus memastikan tanah tempat begonia tumbuh tidak mengering. Tapi, jangan overwatering karena akan membuat daunnya menguning dan berguguran, ujar laman SFG. Tanah harus tetap lembab, tetapi tidak lembek dan basah, karena bisa menyebabkan akarnya membusuk, jelas laman ProFlowers. Apabila tanah kering ketika disentuh, itu berarti sudah saatnya untuk disiram. 6. Pacar air. Bahasa Latin, Impatiens balsamina L, adalah tanaman yang berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara namun telah diperkenalkan ke Amerika pada abad ke-19. Tanaman ini adalah tanaman tahunan atau 2 tahunan dan memiliki bunga yang berwarna putih, merah, ungu, atau merah jambu. Bentuk bunganya menyerupai bunga anggrek yang kecil. Tanaman ini sangat disukai lebah dan serangga lain yang membantu penyerbukannya. Walaupun demikian, tanaman ini tidak dapat hidup di lingkungan yang kering.
Nah, itulah 6 tanaman yang paling boros air dan harus sering disiram. Apakah ada tanaman ini di kebunmu? Semoga video saya dapat menginspirasi dan juga menambah wawasan tentang tanaman. Yuk hijaukan bumi kita mulai dari rumah kita sendiri. Jangan lupa support channel saya dengan like, komen dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.